Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat jannah saat ini? Dimanapun kalian berada, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelimpahan rizki, kesehatan, dan diberikan kemudahan dalam semua urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang pusing karena masalah lilitan hutangnya, yang riba ataupun non riba, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Semoga Allah limpahkan rizki kepada teman-teman semua dengan rizki yang halal yang berkah untuk menyelesaikan masalah hutang-hutang yang riba ataupun non riba, tanpa harus dicaci maki, tanpa harus dikejar-kejar, tanpa harus membuka hutang itu kembali. Dan mungkin untuk sahabat kita yang sekarang sedang sibuk mencari jodoh, mencari pasangan hidupnya, semoga Allah cepat mempertemukan kalian yang saling cinta mencintai, yang bisa membawa kita bisa lebih dekat lagi dalam urusan agamanya. Dan mungkin ada teman-teman kita yang sedang ingin sekali memiliki buah hati, memiliki keturunan. Semoga Allah memberikan keturunan yang sehat-sehat, memberikan cepat keturunan yang cantik, yang ganteng, yang berakhlakul karimah, yang bisa membanggakan kedua orang tua. Ya, dan untuk sahabat kita yang mungkin saat ini sedang rindu, ingin berangkat, ingin segera ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh dan juga haji, semoga Allah mempercepat kita untuk bisa datang, untuk bisa beribadah, ya, beribadah umroh ataupun haji segera bersama keluarga besar kita dan bersama pasangan kita. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa dipertemukan di video kali ini ya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman, terutama khususnya untuk subscriber aku yang udah selalu mantengin, nontonin setiap video-video terbaru saat aku upload. Dan untuk sahabat yang belum subscribe, ya jangan lupa segera subscribe supaya teman-teman bisa dapat updatean video terbaru aku. Di video kali ini aku mau membacakan testimoni keajaiban dari amalan, yaitu testimoni dari Mbak Rizka di Bondowoso. Tapi sebelum aku ngebacain testimoninya, untuk sahabat kita yang ingin menceritakan tentang keajaibannya, keajaiban amalannya, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Ya, yang ingin menanyakan segala sesuatu bisa menuliskan juga di kolom komentar. Bisa juga langsung ke chat WhatsApp yang linknya itu ada di kolom deskripsi, tinggal klik aja ya. Jadi kontak WhatsApp itu ada dua kefungsiannya, yaitu untuk menuliskan, untuk menceritakan testimoni keajaiban dari sholawat, istighfar, dan amalan yang lainnya. Dan yang kedua untuk gabung ke grup sholawat kita, yaitu grup CS1, grup Cinta Sholawat 1. Tapi grup ini khusus untuk akhwat ya. Dan insya Allah di tanggal 8 November 2021 datang, kita akan membuka kegiatan riyadhah selama 40 hari. Insya Allah yang akan diisi itu salawat punjiat 200 kali dan juga sholat istighfar 2000 kali setiap hari. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat, teman-teman, khususnya para ikhwah yang ingin mengikuti kegiatan riyadhah ini, bisa langsung klik link WhatsApp-nya di kolom deskripsi. Mumpung kuotanya masih tersedia. Kita lanjut yuk membacakan testimoni keajaiban dari amalannya. Di sini ada Mbak Rizka dari Bondowoso. Ya, isinya seperti ini. Assalamualaikum Umi, salam kenal Umi, saya ingin sharing dengan Umi, bolehkah? Kata dia.
Terus saya lihat channel YouTube Umi persis dengan apa yang saya jalani saat ini. Saya terjerat hutang riba sampai-sampai semua yang saya kumpulkan dari tahun-tahun kemarin yang non riba pun habis. Sungguh-sungguh ini sangat terpuruk bagi saya. Saya saat ini pasrah kepada Allah dan memohon ampun dan diberikan jalan agar terbebas dari riba. Saya resign dari pekerjaan saya dan saat ini yang saya lakukan fokus ibadah kepada Allah karena saya yakin Allah pasti menolong hambanya meskipun saya tidak bekerja. Apakah cara ini sudah benar, Umi? Karena saya yakin saya masih punya rezeki meskipun saya tidak bekerja. Saya resign dari pekerjaan itu karena tidak sesuai dengan hati saya. Intinya, di pekerjaan saya itu banyak kebohongan. Saya tidak suka itu. Titik terendah saya dari bulan Agustus kemarin sampai saat ini. Saya fokuskan saat ini sholawat fardu tepat waktu, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat duha, zikir harian saya setiap hari, surat Al-Fatihah dibaca 100 kali, sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu, ditambah zikir lainnya sebanyak 400 kali. Setiap sholat duha saya baca sholawat Jibril 4444 kali. Intinya sebelum sholat asar, zikir sholawat Jibril harus sudah selesai. Kalau setelah sholat hajat, saya baca subhanallah wa ni'mal wakil 450 kali. Alhamdulillah hati saya jadi tenang, meskipun masih belum lunas karena saya tidak punya aset untuk dijual. Semata-mata hanya mengharap murni pertolongan Allah untuk menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Umi sudah mau dengar sharingan saya. Itu chat Mbak Rizka 1 minggu lalu. Terus beberapa hari lalu Mbak Rizka ada chat lagi ke saya. Dia menginformasikan sesuatu yang isi chatnya seperti ini. Assalamualaikum Mbak Umi, mohon maaf saya mengganggu. Saya mau berbagi cerita sedikit tentang saya alami. Alhamdulillah wa syukurillah, perlahan-lahan hutang riba saya sedikit berkurang. Singkat cerita, tadi pagi ada petugas pegadaian datang ke rumah saya, tapi nggak ketemu dengan saya, malah ketemu dengan suami saya. Saya punya hutang di pegadaian sudah jatuh tempo hampir 3 bulan tanpa sepengetahuan suami saya. Kemudian suami saya bertanya kepada saya, berapa hutangnya? Saya jawab dengan sejujur-jujurnya, sekitar 5 hingga 6 juta. Saya juga bilang ke suami, biar sudah, lagian saya ada jaminan di sana, biar dilelang, karena saya tidak punya uang untuk menebusnya. Saya memang sudah enggak ingat-ingat Mbak Umi hutang saya yang di pegadaian, karena di situ jaminannya perhiasan saya. Enggak apa-apa dilelang, asalkan saya terbebas dari hutang. Subhanallah, suami pinjamkan uang ke saya untuk menebus perhiasan saya yang ada di pegadaian. Padahal mulai dulu dia nggak pernah ngasih saya uang sebanyak itu. Meskipun panen atau hasil sawahnya untung dapat puluhan juta. Saya terharu Mbak Umi, besok saya mau tebus semuanya. Saya mau pilih mana yang dapat dari riba, mana yang tidak. Karena ada yang dari orang tua dan pemberian suami. Yang dapat dari riba saya mau jual Umi agar tidak jadi penghalang taubat dan doa saya. Saya semakin yakin Allah menolong hambanya di saat yang tepat. Terima kasih Mbak Umi sudah mau kenal dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Begitu luar biasa ceritanya Mbak Rizka, menceritakan pengalaman dia gimana dengan kekuatan imannya untuk di saat dia mengambil hidayah itu, ya, dengan sekuat tenaga dia menjauhkan segala yang Allah benci supaya Allah menjadi mencintainya.
Dan juga di saat Allah menginginkan kita ini adalah pilihannya untuk dicintai oleh Allah, begitu Allah memberi cobaan kita supaya kita bisa belok ke jalan yang lurus yang Allah kehendaki. Ya, Allah mengambil semua apa-apa yang kita miliki di dunia ini supaya kita sadar bahwasannya itu adalah salah satu yang Allah tidak sukai, yang Allah tidak cintai. Dan dengan cara itulah akhirnya kita bisa membuka mata kita, hati kita, dan bisa segera bertobat kepada Allah dan melakukan jalan yang lurus. Dan itu juga yang dikerjakan oleh Mbak Rizka. Mbak Rizka keluar dari kerjaannya yang menurut dia itu adalah tidak baik. Menurut dia itu adalah kerjaan yang mudorot baginya. Ya, dengan sekuat tenaga dia mulai dari nol lagi. Dia merasa dimana disitulah titik terendahnya dia, tapi dia yakin kepada Allah. Allah pasti akan menolong kepada setiap umatnya yang akhirnya bertobat kepadanya, taubatan nasuha. Dengan segala amalan-amalan yang dia kerjakan, sholat taubat, sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, dia kerjakan dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan setaubatan nasuha. Masya Allah, dengan berjalannya waktu teman-teman, ya, masalah-masalah dia, hutang ribanya, itu Allah rampungkan dengan caranya Allah sendiri. Yang dia berdoa, ya Allah, hamba tidak punya apa-apa lagi ya Allah, tolong selesaikan masalah hamba ini ya Allah, tanggungan hamba ini ya Allah, dengan caramu ya Allah. Akhirnya ya Allah membukakan caranya dengan cara apapun, menyelesaikan sedikit demi sedikit hutangnya. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala apapun yang Allah inginkan, ingin menjadi baik ataupun buruk, kun maka fayakun. Jika Allah ingin membuat kita menjadi baik, menjadi sukses, Allah tidak berkata kun, maka jadilah apa-apa yang baik itu kepada diri umatnya, dan juga sebaliknya. Ya, karena kita ini tidak ada daya upaya untuk bisa menjadi lebih baik ataupun menjadi buruk tanpa seizin Allah. Tinggal kita yang punya diri, harus memiliki tameng sendiri, harus membuat tameng untuk diri kita sendiri, supaya kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan apa? Yaitu dengan kita bersalawat. Ya, itu adalah tameng kita, perlindungan kita kepada hal-hal yang jelek, kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang akan menghinakan kita di mata Allah. Ya, dan juga istighfar. Istighfar itu untuk peleburan dosa kita. Jadi tidak ada penghalang satupun untuk doa-doa kita ya bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Canda semua, semoga dengan salah satu cerita yang saya berikan di video kali ini bisa memotivasi teman-teman dan bisa membuka wawasan teman-teman semua yang ingin, yang mudah-mudahan bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi, menjadi berkah, menjadi sesuatu yang Allah inginkan. Ya, teman-teman bisa nonton lagi di video-video saya yang sebelumnya, yang lainnya, yang pastinya ceritanya lebih sangat menarik lagi dan bisa memotivasi lagi. Ya, jazakumullahu khairan katsiran untuk semuanya yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.